Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita untuk kuliah manajemen resiko. Jadi dengan saya di sini, Yuhana Nadira, sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah manajemen resiko. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan membahas terkait dengan RPS mata kuliah ini terlebih dahulu. Jadi di sini akan kita lihat untuk RPS-nya sendiri itu adalah, sebentar, tadi RPS. Minta minum. Sebentar. Oke. Jadi untuk manajemen resiko sendiri di sini materi yang akan kita pelajari selama satu semester itu adalah konsep resiko, kemudian pengertian tujuan dan fungsi manajemen resiko itu sendiri. Kemudian di sini juga ada mengidentifikasi resiko, daftar kerugian potensial, prinsip-prinsip pengukuran resiko, pengendalian resiko. Lalu di sini ada ujian tengah semester ya teman-teman di pertemuan tengahnya, kemudian ada pemindahan resiko, kemudian masih pemindahan resiko, lalu ada prinsip dasar dalam asuransi, premi, dan juga asuransi jiwa dan juga asuransi kerugian. Nah, ini adalah materi-materi yang kita pelajari dalam mata kuliah manajemen resiko itu sendiri. Jadi di sini seperti biasa ya teman-teman untuk mata kuliah kita itu komposisi penilaiannya itu adalah absensi, kemudian tugas, lalu ada UTS itu sebesar 25% dan ada UAS sebesar 30%. Jadi pastikan kalian mengerjakan UTS dan juga UAS serta tugas-tugas yang saya berikan. Nah, untuk materi ini tadi sudah kita bahas, jadi ada pengertian dan konsep resiko, pengertian tujuan dan fungsi manajemen resiko, lalu ada kerangka IRM, identifikasi resiko, penilaian resiko, dan seterusnya. Ini kalian bisa lihat, nanti akan kita bahas. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan konsep resiko. Jadi dalam materi ini itu diharapkan kalian sebagai mahasiswa bisa memahami pengertian dan konsep resiko dalam sebuah organisasi di sebuah perusahaan. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan resiko? Jadi kita akan bahas dulu pendahuluannya. Jadi di pendahuluan ini, sudah pasti ketika kita memulai sebuah usaha atau kita menjalankan sebuah aktivitas bisnis, itu akan selalu bertemu dengan ketidakpastian. Jadi, ketidakpastian itu adalah salah satu bentuk risiko, salah satu bentuk masalah yang mungkin atau tantangan yang mungkin akan dihadapi ketika kita menjalankan atau melaksanakan operasional ataupun aktivitas perusahaan. Nah, ketidakpastian ini kemudian akan muncul dalam sebuah perusahaan, ya, dan ini akan menjadi sebuah resiko dalam sebuah bisnis. Misalnya ketidakpastian dalam mendapatkan pelanggan atau ketidakpastian dalam menjual barang atau jasa yang kita kita berikan atau ketidakpastian dalam keberlangsungan perusahaan ya. Kemudian ketidakpastian dalam peraturan pemerintah, ketidakpastian dalam suku bunga, ketidakpastian dalam inflasi atau ketidakpastian dalam misalnya tiba-tiba terjadi peperangan atau misalnya masalah politik dalam sebuah negara, itu semua akan mempengaruhi keberlangsungan dan juga bagaimana sebuah perusahaan itu berjalan atau bagaimana sebuah perusahaan itu akan beroperasi. Nah, kemudian resiko ini ternyata kemudian akan memberikan ancaman di mana ancaman ini bentuknya itu bisa menimbulkan biaya. Jadi karena ada ancaman misalnya kayak tadi nih ada ketidakpastian dalam peraturan pemerintah. Jadi kalau kita adalah perusahaan tambang misalnya, yang tadinya perusahaan tambang itu tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, kemudian karena pemerintah melihat, oh ternyata banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang. Akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan tambang itu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.